Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Alladzi ja'ala lakumul arda, Dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian bumi firasan, halnya jadi hamparan, ya. Firasan sebagai hamparan. Was-samaa'a, dan Dia menciptakan pula langit binaan sebagai atap. Wa anzala minas samai, dan Dia telah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati, kemudian Dia telah mengeluarkan darinya min anwa'is samarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Kita penggal dulu, ya, kalimatnya. Yuk kita sedikit bertauhid kepada Allah, ya. Allah ciptakan untuk kita bumi. Ini bumi dihampar begitu luas, bahkan tidak berhujung, ya. Pernah orang yang sudah menyatakan dirinya keliling dunia, itu bahasa saja, keliling dunia, belum sampai semua dijajahi, pasti belum sampai. Yang kutub utara, kutub selatan, apa semua pernah ya, itu bahasa keliling dunia, ya. Sebetulnya hamparan terlalu luas, ya. Kemudian ini bumi diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk kita, untuk berpijak, untuk tinggal. Bisaton yuftarasu la goyata fis salabati wal luyuna, ya. Jadi hamparan, ya, yang tidak berhujung. Ada nanti tanahnya, buminya yang keras, ada bumi yang lembut kayak di sawah, ya, di rawa-rawa. Satu bumi itu. Kemudian Allah ciptakan pula langit sebagai atap. Ini di langit diturunkan oleh Allah berupa air hujan. Dari hujan ini keluarlah berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Nah, kalau untuk binatang ternak, ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabakum. Efek dari hujan ini, ya, itu semua subur, ya. Ini kita makanannya apa? Kita makanannya padi, beras, berkah hujan, berkah air yang mengalir sungai, tak apa namanya, ya, atau lewat pompa dari bawah, ujung-ujungnya kan air-air juga dari pusat, dari tanah, dari atas. Alhamdulillah kita bisa makan nasi, itu berkah adanya hujan, Pak, adanya air dari langit. Kemudian binatang ternak yang kita bisa makan ini, ya kambing, ya kerbau, itu mereka makannya apa? Makannya rumput. Ini rumput tidak akan tumbuh kalau tidak ada hujan. Ini dipikirkan oleh kita. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk kita, untuk kemakmuran makhluk di muka bumi. Allah yang ciptakan bumi, Allah yang turunkan hujan. Belum buah-buahannya, ya, bermacam-macam. Nah, dipikirin sama kita. Orang-orang yang levelnya sudah mulai naik, dia tafakur, duduk sejenak memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah. Ayat tadi tuh, ayat tadi. Maka contoh nih, ketika makan saja nih, sampai terpikir untuk orang-orang yang sudah tinggi, ya, makan, bismillahirrahmanirrahim, niat saya makan, ya, untuk menguatkan ibadah. Begitu niatnya, ya. Nah, ini nasi, Bapak Ibu sekalian, habiskan.
bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang ada di depan kita habiskan. Minuman yang ada di dalam kita, di depan kita habiskan. Ada yang makan nasi suka disisain? Banyak. Ini belum nyampe ke situ ngajinya. Kurang syukur. Kurang syukur. Ini nasi, kita tidak bisa menciptakan beras ini Bapak Ibu sekalian. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Kita mah tinggal masak doang, bahkan beli, alhamdulillah. Itu tumbuhnya prosesnya lama. Dari mulai ditanam, disiangin dari kotoran-kotoran, tumbuh, ya dikasih pupuk besar, kemudian dipanen, kemudian dibawa ke slip, ya tempat gabah dibikin beras. Prosesnya lama. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita mah enak tinggal makan doang. Syukur alhamdulillah. Mereka itu tuh petani-petani payah berkeringat. Kita nggak bisa sih menciptakan satu padi saja, satu, jangan setangkai, satu saja nggak bisa. Belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciptaan Allah yang diberikan untuk umat manusia, khususnya Indonesia, makannya beras. Syukurin. Alhamdulillah. Nyampe nggak ke sana? Maka ketika seseorang yang menyia-nyiakan nikmat Allah tidak syukur, namanya kufur. Pernah sering mendengar orang tua dulu, termasuk saya punya orang tua, ayo beakan, seorang Sunda ya, beakan, ayo habisin, ntar nasinya nangis. Suka begitu nggak? Saya masih ingat, ayo beakan, cerik jana sangguna. Sebetulnya bukan nangis, mestinya kita yang harus berpikir tuh, udah pada dewasa nih. Ikan, coba ikan. Itu ikan teri, ikan laut, di mana ngambilnya? Ya di laut. Kadang itu pelaut, Masya Allah, ada yang sampai sebulan, 2 bulan di laut. Kapal-kapal besar, 3 bulan di laut. Payah itu carinya. Kita mah tinggal goreng, tinggal makan doang. Kadang-kadang habis makan juga lupa nyebut alhamdulillah. Syukurnya nggak ada. Nah, boro-boro nyampe ingat ini siapa yang mendatangkan ini ikan kecil ke depan kita ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mah payah ngambil ikan, kita mah tinggal makan doang. Alhamdulillah, nyampe nggak ke sana? Maka syukur kan terbagi 2. Ada syukur yang wajib, yaitu mentasyarufkan, memperdayagunakan, ya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di jalan taat kepada Allah. Itu namanya syukur yang wajib. Terutama kita sholat, itu mah inti, ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tasarufkan kepada taat kepada Allah. Punya rezeki tidak cukup untuk sendiri, berbagi, ya, fisabilillah dan lain-lain. Punya mobil, ya, tidak untuk maksiat, pakai ngaji, ya, pakai silaturahim, pakai tamasyah, tapi niat untuk menyenangkan keluarga, bagian ibadah. Ada yang syukur sifatnya sunnah, kayak tadi mengucapkan alhamdulillah. Ada yang syukur berupa sujud syukur dan lain-lain. Ini belajar kita mensyukuri nikmat Allah, minimal alhamdulillah. Maka orang yang ngebuang-buang nasi, ya, nggak habis, bahkan sengaja nggak dihabiskan, itu kurang syukur, nanti kufur. Kalau kufur, nikmatnya dikurangi. Maka kalau makan, ibu bapak sekalian, ngukurnya ngukur perut, bukan ngukur piring. Kalau ngukur piring mau diembekin juga gede ya, terus aja. Perut kita saat ini sedang tidak begitu baik, katakan agak kenyang, ya secukupnya. Begitu ya. Nah, kembali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Buah-buahan, semua rezeki untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirin itu. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, nikmat Allah berikan buah-buahan, makan dan lain-lain, minum, ini termasuk ini nih. Kita sering bertamu, ya, yang begini cakep ini nih, dibandingkan dengan yang gelas. Kadang-kadang kita sedot sedikit aja, ditinggal aja. Betul. Seorang Sunda mantak naon sih beakeun ka beakeun. Ya sehat juga butuh kita. Apa yang kita makan di depan, apa yang kita makan ketika kita bertamu, apa yang kita minum ketika kita bertamu, itu menjadi ampunan buat sahibul bait. Menjadi ampunan. Ketika dia menyajikan sesuatu, kita makan sebagai bentuk penghormatan. Minuman yang di depan kita, habisin. Belajar bersyukur nih. Kalau nggak habis, bawalah.
Saya mau nanya, itu boleh beli bukan? Boleh beli, dan dibuang-buang, nggak syukur itu namanya. Ayo belajar besok ke depannya hal-hal yang kecil nih. Minuman, habisin. Sekarang kenyang, entah simpen dulu. Saya perhatiin kadang-kadang nggak nyampe ilmu ke situ. Namun sedot doang, set, udah ditinggal lagi. Ya, akhirnya kalau saya ya dibuang ke tempat, bukan ke got tapi ke kembang buat nyiram. Ya kita sekarang belajar habiskan. Ayo bersyukur dengan nikmat Allah, rezeki untuk kita semua. Nah, setelah kita udah nyampe ke sana, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah. Jangan jadikan syarik, sekutu bagi Allah. Syarikan fil ibadati, teman, sekutu, tandingan dalam ibadah kepada Allah. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi kalian tahu kalau Allah itu Esa, Allah Maha segalanya, sudah memberikan nama-namanya lewat asma-asmanya. Apa yang kita pinta tinggal dipanggil sesuai dengan nama-namanya. Ya, mana ada orang yang menjadikan Tuhannya sekutu seperti ya Kristen yang mereka punya paham Trinitas, ya, seperti orang-orang non-muslim penyembah berhala yang berhala-berhalanya banyak. Ini Tuhan anu, seperti orang-orang perindapan ya di India, itu banyak sekali Tuhan mereka. Kita belajar di awal tadi, wahidu, esakan Allah, ya. Jadi bab tauhidnya harus bagus, Bapak Ibu sekalian, ya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, atas kudrah Allah. Walaupun kita boleh bersyariat, tidak boleh mengklaim atas ya hasil kita. Kita lanjutkan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wallahu a'lam bimurad. Wa in kuntum fi raibin ay syakkin mimma nazzalna ala 'abdina, jika kalian semua ada keraguan, ini orang-orang Makkah ragu mimma nazzalna, sebagian yang kami turunkan ala 'abdina kepada hamba kami yaitu Muhammad, ragu terhadap Quran, bahwasanya Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, ragu, udah kalau ragu ya fa'tu bi suratin min misli, datangin dah sama ente satu surat ya yang menyamai dengan Quran, ya, sama wahia misluhu fil bilaghah wa husnin nadami wal ikhbari anil ghaib. Coba kalau orang Makkah, kamu semua nih orang-orang kafir Quraisy ragu dengan Quran yang didatangkan oleh Nabi Muhammad bahwa itu Quran dari Allah, nah udah ente datanginlah yang sama kayak begini. Sama dalam pengertian fil bilaghah, dalam tatanan bahasanya, wa husnin nadami, bagus dalam susunannya, wal ikhbari anil ghaib, sama tentang berita-berita gaib, termasuk umat-umat terdahulu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, berita-berita orang-orang dulu, berita tentang neraka, berita tentang surga. Kalau ente nggak percaya, coba datangin dah satu surat aja, bisa nggak? Surat itu adalah qit'atun laha awwalun wa akhirun, satu penggalan, ya, satu potongan yang di dalamnya ada awal dan akhirnya, minimal aqalluha salasu ayatin, minimal 3 ayat. Kayak surat apa 3 ayat? Inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, minimal 3 ayat. Saya ingat anak saya si kembar itu sekarang sudah semester 6, sama ibunya tidak diajarin yang Fatihah dulu. Ibunya ngasih trik, sambil main dikasih ayat terpendek, inna a'tayna kal kausar, ujungnya ro tuh, fasholli lirabbika wanhar, ujungnya ro, inna syani'aka huwal abtar, ujungnya ro. Ini namanya ya bil bilaghah, dalam tatanan bahasa punya gaya bahasa tersendiri. Kalau ibarat sajak mah ya
Kalau AA, II, UU, ini punya gaya bahasa tersendiri, ya. Susunannya juga dan bahasa-bahasanya juga, ya. Pernah dikisahkan, lah gua juga bisa, kata orang kafir salah satunya nih, ya. Bisa, ya. Dia ngarang al-fil huwa kabirun wa anfuhu tawil namanya itu. Gajah itu adalah binatang besar, belalainya panjang. Cuman gitu doang, nggak bisa lagi. Insyaallah, nggak bisa Pak. Padahal orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang ahli syair, ahli sajak, ya, tatanan bahasanya bagus. Tapi ternyata datangkan Quran, tidak ada yang bisa menandingi. Ini kalau bukan dari Allah, dari siapa? Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa ngarang kayak begitu. Bahkan dalam satu ayat, ente kan tahu kata Nabi Muhammad, saya tinggal di sini, lahir di sini, saya belum pernah belajar ke madrasah, saya belum pernah belajar ke SMP, SMA, apalagi kuliah. Kalau mungkin saya pernah kuliah, sarjana, S1, S2, doktor, mungkin ente nggak percaya, mungkin dari saya karena kepintaran saya kan nggak sekolah. Saya datang, ya, di sini, hidup di sini bertahun-tahun, ente tahu, kata Nabi Muhammad. Maka apa yang saya sampaikan ini bukan dari saya, ini dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Kalau ente nggak mampu, wad'u syuhada'akum, undang tuh syuhada'akum ay ahlihatakum allati ta'budunaha, tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah, biar bisa bantuin ngarang. Panggil tuh, ya, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, bantuin biar bisa ngarang kayak Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, tuhan-tuhan selain Allah, bantuin. In kuntum shadiqin, kalau kalian punya keyakinan orang-orang yang benar bahwasanya Muhammad itu bohong, ya, bahwa Quran itu bukan dari Allah tapi dari sisi Muhammad. Kalau ente mengklaim benar, ayo coba buktiin, bikin dong sama kayak begitu. Fa'alu dzalika, ya. Fa innakum arabiyyun fusaha'u misluhu, ya. Kan ente orang Arab, fasih bicara, ahli bahasa, datangi. Walamma ajazu an dzalika qala ta'ala, maka tatkala mereka tidak mampu mendatangkan, jangankan beberapa surat, satu surat saja nggak bisa, maka kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Mereka sudah upaya keras, dikumpulin ahli-ahli bahasa, kita tandingi Muhammad tuh, gak ada yang bisa, gak ada yang bisa. Maka fa'ilam tafa'alu, manakala mereka tidak bisa melakukan madukiro li ajazikum, apa yang tadi sebutin tuh karena kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, walan tafa'alu, dan tidak akan pernah bisa. Pakai lan kalimatnya, fi'il mudhari masuk kemasukan lan, maknanya sudah tidak akan pernah bisa melakukan. Kalau pakai la satu waktu bisa, tapi kalau pakai lan taf'alu, tidak akan pernah bisa melakukannya, selamanya nggak bisa. Kalau kalian tidak bisa melakukan dan tidak akan pernah selamanya bisa melakukan, aidzalika abadan, ya, selama-lamanya, karena ketahuan lemah mereka, maka kudu takut aku sama aku, kata Allah. Fattaqun naro, takut sama api neraka. Udah nyerah aja. Kalau emang nggak bisa, takut sama api neraka yang neraka tersebut bahan bakarnya manusia. Siapa manusianya? Al-kufar, orang-orang kufar. Jadi api neraka itu, Pak, ya ibu sekalian, naudzubillah, ada api, tapi bahan bakarnya itu manusia itu sendiri. Artinya dia nyala. Karuan bukan dia, udah karuan dibakar oleh api, tapi dia sendiri menjadi bahan bakarnya. Ya, wal hijarah, dan bebatuan, termasuk asnam-asnam, batu-batu berhala-berhala yang mereka sembah. Kalau api di kita nyalanya bahan bakarnya lewat kayu, ya, lewat bensin, minyak tanah, kalau sana manusia itu sendiri dan bebatuan.
Bahkan batu itu Pak, kalau sudah menyala itu lebih panas kayak batu bara gitu, dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. Itu neraka dan isinya uiddat ay huyat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Pernah ngebayangin sedikit tafakur tentang neraka? Ya, pasti nangis ya, minimal merinding. Kita zaman dulu masih kecil suka ada komik-komik tuh yang dijual-jual, gambar-gambar orang-orang dalam neraka. Ada yang ditonjok pakai besi. Ya, dulu suka ada komik begitu ya. Nah, sekarang orang beralih ke anak permainan game dulu. Dulu zaman saya ada komik itu. Ya. Yang suka menggibah, menjadi provokator, namam namanya, pemecah belah, nanti digunting. Nggak berhenti-berhenti tuh lidahnya keluar, digunting lagi. Nah, hidup lagi panjang, digunting lagi. Kita sedikit kegigit aja sakitnya luar biasa, apalagi digunting, merinding. Naudzubillah. Sementara orang-orang yang suka makan daging mentah, apa itu daging mentah? Suka jajan, di rumah ada daging yang ada daging yang halal, artinya matang, halal, lewat pernikahan, makan daging yang mentah di luar, ya ngeteng dia. Itu nanti yang ngeteng maupun yang diketeng ditonjok sama besi panas. Ini ngebayangin begitu pernah? Naudzubillah waliyadillah. Itu siksaan-siksaan neraka, belum api-apinya. Itu persiapan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Kalau muslim masuk neraka, ya tidak kekal. Satu waktu dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dicuci. Terakhir, biasanya adatnya, kebiasaan Allah telah menceritakan isi neraka diiringi dengan lawannya, yaitu isi surga. Itu begitu. Itu Quran tuh gaya bahasa begitu. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha al-ayah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan isi neraka, kemudian Allah ceritakan untuk penghuni-penghuni surga. Wa basyir ay akhbir. Wa basyiril ladzina amanu, beritakan kepada orang-orang yang beriman, yang benar-benar percaya kepada Allah, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, melakukan keparduan, melakukan yang sunnah-sunnah. Kasih tahu tuh buat kita semua insyaallah, anna aibi anna lahum jannat, bahwa sesungguhnya dipersiapkan untuk mereka ada kebun-kebun. Jannat itu umum kebun, tapi kalau hadaiqa dzata asjarin wa masakina. Jannat ini kebun, maknanya hadaiqa, ada namanya di sini hadaik ini. Ya, putrinya Bang Ben itu. Hadaik itu kebun-kebun. Dzata asjarin, yang ada pohon-pohonnya, wa masakina, dan ada rumah-rumah. Jadi hadaik itu kebun, lebih spesifik ada pohon-pohon dan rumah-rumahnya. Kalau jannat kebun-kebun secara umum, tapi hadaik kebun yang ada pohon-pohon dan tempat pila-pilanya, tempat tidurnya. Asik nggak? Asik ya, kebun ya. Ada tempat pila-pilanya. Kemudian tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah kebun tersebut ya, ay tahta asjariha wa qusuriha al anhar. Sedikit coba menerawang, naik sedikit kita ke puncak. Pila-pila, kebunnya sejuk, ada pepohonan rindang, kemudian pilanya kayak panggung. Ya, di bawahnya mengalir sungai yang jernih. Nyelerek. Asik itu, sejuk ya, ada kebun-kebun, pohon-pohonan yang rindang, mengalir air di bawah, di sisi-sisi pohon, di pinggir-pinggir pila. Kadang kita nih orang Tangerang suka jenuh liburan nyari di TikTok mana pila yang enak. Wah, begitu kan? Nanti kita akan rasakan itu insya Allah. Kalau kita beramal soleh, iman dan amal soleh, ya insya Allah. Kullama ruziqu minha, tatkala mereka diberikan rizki berupa makanan dari kebun-kebun tersebut, min samaratin, berupa buah-buahan,
rizqan sebagai rizki buat mereka. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Dikasih pisang misalnya, ada pisang di surga kita makan. Apa kata orang sini? Ini mah pisang kayak dulu ya yang kita makan, kayak di dunia ya. Ai qablahu fil jannati. Tapi rasanya beda. Boleh sama, tapi rasanya beda, ya. Wa utubihi mutasyabihan, didatangkan kepada mereka itu rizki buah-buahan, ya, mutasyabihan halnya sama, yusbihu ba'duhu ba'dun launan wa yahtalifu tu'man. Ini pisang yang ini sama nih, dikasih misalnya satu sisil pisang raja, satu lagi pisang raja juga, kuningnya sama tapi beda rasanya. Padahal pisang-pisang juga. Kalau mungkin pisang Ambon dengan pisang raja jelas beda. Beda postur, beda warna, beda struktur, beda rasa. Tapi ini mah sama-sama pisang raja tapi beda kan. Itulah buah-buahan surga. Tuh. Warna dan bentuk sama tapi rasa beda. Tuh ya. Antik. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Buat mereka juga penduduk surga, di dalam surga ada istri-istri, azwajun minal hur wa ghairiha, ya. Ada istri-istri yang disucikan, mutahharun, baik jenisnya dari bidadari dan selain bidadari. Selain bidadari itu maksudnya apa? Manusia biasa. Mungkin dulunya perempuan yang solihah, yang kemudian suaminya masuk neraka, naudzubillah. Dia masuk surga kan gak ada pasangannya. Buat siapa itu? Buat jamaah ikhlas yang ahli surga, ya bisa. Karuan bidadari mah. Tahu ibu bapak kalian bidadari? Ini beningnya kulitnya terlihat urat-urat dalamnya. Saking halusnya. Pernah ngelihat perempuan yang pipinya uratnya kelihatan nih? Saking halusnya. Bukan serem, tapi justru malah masya Allah, ciptaan Allah seperti itu. Istri kita mah mohon maaf, apalagi sudah pada sepuh. Ini kalau sudah menguap, bau naga. Hah, bangun tidur bau naga, ya. Hah, bau naga. Karena apa? Satu, bangun tidur karena memang perutnya belum begitu baik. Kedua, giginya pada ompong. Tapi bidadari surga, penduduk surga nggak ada yang bau. Hatta mereka makan apapun tidak BAB, tidak kencing. Di sana nggak ada klasit, nggak ada itu WC nggak ada. Kalau di surga ada WC, siapa yang bersihin? Bau tuh, nggak ada. Terus makan, Ustaz, makan banyak kemudian nggak BAB, nggak kembung itu, nggak kembung. Tapi Allah keluarkan lewat keringat. Makan banyak lewat keringat. Keringatnya seperti kasturi, wangi. Coba keringat suami kita, Bu. Insya Allah bapak-bapak yang sekarang belum kesampaian pengen nikah lagi, tenang. Di sana nanti punya istri banyak, insya Allah. Tenang ya, yang penting amal soleh, iman kepada Allah ya. Diberikan istri-istri yang suci, bersih dari haid, bersih dari kotoran. Nggak pernah haid, bisa dipakai setiap jam dan setiap waktu, kapan saja. Kalau bini kita kan waktu haid perek. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal, makisuna abadan, tinggal selama-lamanya. La yabnauna wa la yahrujun, tidak rusak, tidak berubah mukanya. Apa kemudian tambah tua? Tidak. Umur penduduk surga kisaran 30-33, pas waktu sempurnanya fisiknya. Maka umur seseorang yang 30-33an sekitar itu lagi sempurnanya Pak. Fisiknya, gagah-gagahnya. 40 ke atas sudah mulai menurun, mulai kerasa rematik, mulai kerasa migrain dan lain-lain. Maka penduduk surga segitu aja umurnya. Maka pernah ada nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, Nabi, saya masuk surga enggak? Apa kata Nabi? Enggak ada nenek-nenek mah di surga. Nangis kan dia. Nah, kata Nabi, jangan nangis, kamu masuk surga. Maksudku, Nabi bercandanya benar. Maksud saya, nanti nenek jadi muda lagi, karena di surga nggak ada nenek, nggak ada aki-aki, atau nggak elok. Masa surga ada kaki-kaki, ompong lagi, ngomongnya nggak jelas, rusak surga tuh pemandangannya ya. Semua cantik, semua ganteng-ganteng, umur-umuran segitu, dan wangi-wangi.
Dan ini untuk siapa? Insya Allah untuk kita semua yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, ada pertanyaan? Ya, yang jomblo sekarang ditinggal istri, tenang, tarisan istrinya banyak. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.